Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar matematika dengan materi operasi pecahan, masih semester 1. Kita akan belajar tentang pengertian dari pecahan, desimal, dan persen. Pecahan adalah suatu bilangan yang dipisahkan menjadi dua bagian, atas dan bawah, A per B. A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Desimal adalah lambang bilangan yang berupa kumpulan dua angka atau lebih yang meletakkan tanda koma di setelah angka pertama atau sebelum angka terakhir. Persen adalah kumpulan dari beberapa bilangan yang lebih dari satu diakhiri dengan bentuk persen atau dalam bentuk pecahan A per 100 di mana bilangan bulat. Tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Lihat contoh soal. Cara pertama, 35 per 4 sama dengan 35 pembilang. Kita menggunakan pembagian kurung. 35 sebagai pembilang kita letakkan di dalam, 4 sebagai penyebut kita letakkan di luar. Nah, 4 dikali berapa mendekati 35? 4 dikali berapa mendekati 35? Ya, jadi 4 dikali 8 sama dengan 32. 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, kita letakkan 32-nya di bawah 35. Hasil dari 4 kali 8. Lalu kita kurangi, yaitu ada sisa 3. Nah, kita berhenti di sini. Nah, 3 kita simpan menjadi pembilang. 8 ini kita tulis di depan sebagai bilangan mutlak, 3 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut tidak berubah. Nah, ini cara ke-1. Cara kedua yaitu 35 per 4. Tadi 4 dikali berapa untuk mendekati 35? Yaitu 32. Penyebutnya tidak berubah, 32. 35 dikurangi 32 sama dengan 3. Penyebutnya tidak berubah, jadi 3 per 4. Nah, 32 dibagi 4 itu sama dengan 8. 34-nya tidak berubah, 3 per 4-nya tidak berubah. Nah, tinggal kalian menulis. Jadi ditulisnya 8, 3 per 4. Nah, sedangkan kita sekarang akan mengubah bilangan campuran, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 25 per 9 itu sama dengan 2 ditambah 5 per 9. Jadi 25 per 9 sama dengan 2 ditambah 5 per 9. Nah, ini 2 itu tidak ada penyebutnya. Kita bantu dengan per 1. Jadi 2 per 1. Nah, 2 per 1. 1 dikali berapa mendekati supaya 9. Berarti 1 dikali 9. Kalau yang bawahnya dikali 9, atasnya pun dikali 9. Jadi 2 pun dikali 9, yaitu 18. Tadi 1 dikali 9 adalah 9. Jadi 18 per 9. Nah, 5 per 9-nya tidak berubah. Tinggal dijumlahkan 23 per 9. Jadi 5 per 9 itu sama dengan 2 ditambah 5 per 9. Yaitu tadi 2 dikali 9, 18. 9 jadi tinggal dijumlahkan menjadi 23 per 9. Atau cara kedua, ini lebih mudah menurut ibu, yaitu penyebut dikali bilangan mutlak, yaitu 9 dikali 2 sama dengan 18, lalu ditambah pembilang. Ya, jadi lihat contohnya, ini bilangan mutlak dikali penyebut ditambah pembilang. Nah, 18 ditambah 5, penyebutnya tidak berubah. Lihat, menjadi 18 tambah 5. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Lihat contoh, ada soal 3 per 4 sama dengan 0,75.
Dari mana 0,75? Kita rubah menjadi pembagian kurung ya. Nih lihat, penyebutnya di luar, pembilangnya di dalam. Ini tiba-tiba kok ada angka 0. Oke, nanti jadi 3 dibagi 4 itu tidak bisa. Supaya bisa dibantu dengan angka 0. Karena dibantu dengan angka 0, kita simpan 0-nya di atas. 0, jadi asalnya 3 menjadi 30. 4 dikali berapa mendekati 30? Yaitu 4 dikali 7. 4 dikali 7 sama dengan 28. Lalu dikurangi. Nah, 30 dikurangi 8 adalah 20. Nah, 2 tidak bisa dibagi 4. Lalu dibantu lagi dengan angka 0. Karena sudah kalian tulis koma yang pertama, tidak usah lagi ditulis karena ini dibantu lagi angka 0, sudah cukup, tidak usah ditulis koma lagi. Jadi 20. 4 dikali berapa supaya 20? Yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu dikurangi 0. Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Lihat, 2, 3/5. Nah, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Tadi penyebut dikali bilangan mutlak ditambah pembilang. 5 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 13/5. Sama kita menggunakan pembagian kurung. Lihat 5. Nah, ini 13 lebih besar daripada 5. Jadi tidak perlu dibantu dengan angka 0. 5 dikali berapa mendekati 13? Yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu kalian kurangi 3. Nah, 3 itu tidak bisa dikurangi dibagi 5. Lalu dibantu dengan angka 0. Karena dibantu dengan angka 0, kita tulis koma. Tidak usah menulis 0, tapi cukup koma saja. Nah, 5 dikali berapa supaya 30? Yaitu 6 sama dengan 30 lalu dikurangi menjadi 0. Nah, ini mengubah pecahan campuran jadi desimal. Sekarang mengubah pecahan biasa menjadi persen dan desimal, yaitu persen kepanjangan daripada per, sen sama dengan 100. Ya, jadi persen itu ibaratnya 100. 55% sama dengan 5/100. Lalu sama dengan menjadi 0,05 dari mana? Lihat, 5/100. 100 itu nolnya 2. Berarti di belakang koma itu harus 2 angka. Karena 5 itu 1, berarti dibantu dengan angka 0 di depannya. Nah, kita hitung dari belakang. 1, 2. Sudah cukup ini jadi per 100 ini karena di belakang koma karena tidak ada angka yang lain, lalu kita kasih 0. Jadi 0,05 sama dengan 5% sama dengan 5/100. Kalau 25%, lihat 25/100. 100 itu nolnya 2, berarti di belakang koma harus 2 angka. Kalian tulis dulu 25. Nah, 25 harus 2 angka. 1, 2. Koma dibantu lagi dengan angka 0. Nah, ini merubah persen menjadi pecahan biasa dan desimal. 160%. Lihat, 160 itu ada 3 angka. Sedangkan 100 adalah nolnya 2, berarti di belakang koma harus 2 angka. Hitung dari belakang. 1, 2, koma. Ada masih sisa angka 1. Di depannya tulis. Karena 0 di belakang koma itu tidak berfungsi, kalian boleh hapus menjadi 1,6. Lalu bagaimana desimal ini jadikan persen? 74,5/100. Nah, kita hilangkan dulu supaya mudah komanya. Di belakang koma ada 1 angka, berarti yang nolnya 1 itu adalah puluhan. Berarti 74,5 dikali 10 sama dengan 745. Nolnya tinggal dihilangkan menjadi 745. Karena 74,5 dikali 10, persennya pun dikali 10. Jadi 100 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi 745/1000. 1000 itu nolnya 3. Kalian tinggal hitung dari belakangnya 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Lihat. Nah, menjadi 0,745. Jadi kalau ada desimal, hilangkan dulu. Kalau di belakang komanya 2 angka, kalian kalikan 100. Persennya pun tinggal ditambah nolnya 2 ya, dikali 100. Kalau misalnya cuma 1 angka, kalian 10, persennya pun harus dikali 10 itu. Nah, di belakang komanya hitung
Kalau 1000 berarti nolnya 3, di belakang koma harus 3 angka. Kalau 100 nolnya 2, berarti di belakang koma harus 2 angka. Pengurangan kemarin sudah penjumlahan, sekarang kita pengurangan pecahan. Lihat, 6 per 8 dikurangi 3 per 8. Ini sama dengan, lihat, karena penyebutnya sama, kita tinggal dikurangi. 6 dikurangi 3 sama dengan 3 per 8, itu mudah. Nah sekarang bagaimana kalau pecahan campuran? 3 per 5 dikurangi 1 per 3. Nah seperti yang sudah ibu ajarkan, nih lihat, disamakan dulu penyebutnya. Kalian bisa langsung 3 masih tetap, 1 di sini. Nah ini yang dirubah dulu menjadi pecahan campuran ya, langsung jadi 3, 5-nya 5 ya, dibagi 5 yaitu 3, lalu dikali 3 sama dengan 9. 3-nya tidak berubah ya, 3-nya kita simpan. Dan 3 15, sedangkan 15 yang satu lagi dibagi 3 sama dengan 5 dikali 1. Nah, penyebutnya sudah sama. Kalian tinggal bilangan mutlak 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Penyebutnya sekali lagi tidak berubah ya. Oke, hapus lagi. Nah, atau kita rubah dulu dari bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu penyebut dikali bilangan mutlak ditambah pembilang, yaitu 5 kali 3 sama dengan 15 ditambah 3 sama dengan 18. Sekali lagi penyebut tidak berubah. 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4, penyebut tidak berubah. Disamakan. Nah, lihat. Nih, setelah dikurangi menjadi 34, pecahan sederhana dirubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya akan sama. Nah, ini adalah pengurangan pecahan. Bagaimana caranya penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal? Lihat seperti contoh pada soal ini adalah 5,8 ditambah 2,5. Komanya harus satu jajar ya, dan letaknya juga harus sejajar. Nah 5 ini tidak ada teman, ya sudah tinggal dijumlahkan. 8 tambah 5 itu 13, satunya simpan di atas. Nah ini lalu dijumlahkan semua menjadi 835 ya. Begitu juga dengan pengurangan. Jadi kuncinya adalah letakkan komanya sejajar. Kalau memang ini ada 2 angka di belakang, kalian bisa bantu dengan angka 0 pura-puranya ya, sama saja menjadi sama-sama di belakang koma 2 angka ya, itu kuncinya. Oke, Bu hapus dulu. Nah sekarang itu penjumlahan pada bilangan pecahan desimal, sama seperti penjumlahan biasa, dan pengurangannya pun sama. Yang paling penting adalah komanya harus sejajar. Bagaimana kalau ada misalkan 12,3 ditambah 1,2, ya kalian sama saja, 12,3 simpan satunya sejajar komanya, 2-nya. Nah silakan dijumlahkan, berarti 5,3 ya, 13,5. Ini hasilnya, yang penting komanya sama. Oke, Bu hapus dulu sebentar.
ya, penjumlahan dan pengurangan persen. Sama seperti desimal dan angka-angka biasa, kalian tinggal menjumlahkan saja, tapi persennya tidak dirubah. 45% ditambah 35% ya tinggal jumlahkan saja menjadi 80% atau 80/100. Sama juga seperti ini, pengurangan sama saja ya, kalau persen tidak ada kesulitan itu. Lihat nih, penjumlahan biasa 1/3 ditambah 1/5 dirubah dulu menjadi pecahan biasa ya, sama kalian sudah mengerti. 3 dikali 1 ditambah 2, 5/3, penyebutnya sudah sama, silahkan dijumlahkan. Nah, 6/3 ini bisa disederhanakan, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nih lihat, kalau tidak mau dijadikan pecahan biasa tidak apa-apa, 1 kita keluarkan. Nah, jumlahkan yang pecahannya, pecahan biasanya 2 dikumpulkan dikurung, 2/3 ditambah 1/3 sama dengan, lihat, 3/3. 3/3 itu sama dengan 1 ya. Dari mana ini 1? Nih lihat, 2 ditambah 1 sama dengan 3, penyebutnya tidak berubah. Jadi 3/3 itu sama dengan 1 sama dengan 2. Ya, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Lihat, 1/3 ditambah 2, 1/4. Dirubah dulu ke pecahan biasa, lalu lihat di penyebutnya disamakan. Sudah Ibu ajarkan bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa ya, penyebutnya disamakan, bisa 3 kali 4 sama dengan 12, semua 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4, dikali 1 sama dengan 4. 12 dibagi 3 sama dengan dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 9 sama dengan 27. Tinggal dijumlahkan. Nah, ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kalian harus disederhanakan, dirubah menjadi pecahan campuran. Ibu tadi sudah mengajarkan, jadi tidak akan Ibu terangkan lagi. Atau bagaimana caranya Bu seperti ini? 2-nya dikeluarkan. Nah, ini yang pecahannya 1/3 dengan 1/4 dikumpulkan dalam kurung. Ya, sama seperti ini, disamakan dulu penyebutnya. 12 itu adalah 3 kali 4. 12 dibagi 3 sama dengan 4, dikali 1 4. 12 dibagi 4 3, dikali 1 sama dengan 3, dijumlahkan. Kalian tinggal menulis. Ini penjumlahan pecahan biasa dengan desimal dengan pecahan biasa. Oke, sama desimal 0,5 ditambah 2/5. Nah, karena 0,5 adalah 5/10, karena di belakang koma 1 angka, berarti itu 10. Nah, 5 dikali berapa supaya 10? Supaya mudahnya, yaitu 5 dikali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Ya, ini dari mana 10? Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, kalau penyebutnya dikali 10, pembilangnya pun harus dikali 2. Berarti 5 kali 2 10, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 4/10 rubahlah ke desimal. Karena 10 itu nolnya 1, berarti di belakang koma harus nolnya 1. Tadi udah Ibu ajarkan ya. Berarti 4/10 itu 0,4. Dari mana 0,4? Lihat, di belakang koma 1 angka, berarti 4/10. Kalian tinggal jumlahkan. Atau kalian bisa rubah menjadi pecahan biasa dari desimal, yaitu 0,5 itu 5/10 ditambah, nah 2/5 rubah dulu menjadi tadi sama dengan 4/10, penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan ya. Lalu bagaimana pecahan biasa dan persen? Lihat, 3/4 dikurangi 25%. 25% itu sama dengan 25/100. Nah, ini bisa disederhanakan. 25 kita bagi 5. Berapa? 25. Atau 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 20. Oh, masih bisa dibagi. 25 dibagi 25 itu sama dengan 1. Nih, 25 dibagi 5 sama dengan 1. Karena pembilangnya dibagi 25, berarti penyebutnya pun harus dibagi 25. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 1/4. Jadi 3/4
dikurangi 1/4. Tinggal dikurangi karena penyebutnya sudah sama, jadi 2/4. Nah, dilihat 3/4. 3/4 itu sama dengan kalau dipersenkan, dari mana jadi 7/100. Nah, 4 dikali berapa supaya 100? Lihat, ini sama 4 dikali 25. Nah, berarti 4 dikali 25 100, pembilangnya pun dikali 25 yaitu 75. Nah, ini kan sudah jadi persen. Jadi 75% dikurangi 25% sama dengan 50%. Ini kalau dirubah kepada persen. Ya, ini dirubah persen dirubah ke pecahan biasa.